seni itu adalah kemampuan untuk menyatakan pikiran dalam sebuah wujud tertentu. Tetapi dia tidak punya tendensi. Jadi dia ya menyatakan pikiran aja. Melalui apapun. Ya kalau melalui gerak biasa kita sebut tari, kalau melalui bunyi kita sebut musik, kalau melalui visual kita sebut lukisan dan sebagainya. Tapi tujuannya untuk apa? Tujuannya tidak untuk hal-hal yang praktis. Itu seni. Jadi tidak ada tujuan yang praktis apa, itu enggak ada. Dia sebagai ekspresi saja. Lalu bagaimana dengan desain? Kan itu yang tidak demikian dengan desain. Desain memang sama, yaitu mewujudkan gagasan dan sebagainya. Tapi dia selalu mempertanyakan tentang fungsi. Jadi itu sangat membedakan, meskipun bedanya cuma satu kata, itu beda sekali esensinya. Jadi kalau ditanya seni gunanya untuk apa? Tidak untuk hal-hal yang praktis lah sifatnya. Kalau desain untuk hal-hal yang praktis. Misalnya desain kursi itu untuk duduk, tempat duduk. Rumah untuk tempat kita tinggal. Jadi berbeda sekali. Nah, desain ini lahir itu bersamaan dengan revolusi industri. Kita tahu revolusi industri itu mengubah dari yang era tradisional itu menjadi era industri. Revolusi industri itu adalah implikasi dari teori filsafat modern yang mengetengahkan akal budi. Yaitu Descartes. Yang dulu kan mitologi dan sebagainya, kemudian enggak. Kebenaran itu tidak dari yang hanya kita lihat, kita dengar, panca indera, tetapi akal budi. Nah itulah mulainya. Kemudian ada revolusi industri. Dan di dalam revolusi industri itu kemudian muncul atau kemudian mempengaruhi pola-pola berpikir yang berbeda. Kemudian ada kapitalisme, karena semua hal bisa dikapitalkan, bisa dijadikan alat untuk memproduksi. Jadi berpikir produksi, kemudian berpikir perdagangan, itulah sebetulnya di revolusi industri. Desain itu adalah problem solving menurut saya. Makanya di dalam desain itu ada tekanan di saat itu, juga sampai sekarang ada tekanan elemen-elemen yang tidak bisa diabaikan. Salah satunya adalah fungsional. Jadi desain itu dimulai dari fungsinya apa, untuk apa. Kemudian ada yang namanya efisiensi. Dalam desain kita harus memikirkan efisiensi. Penggunaan bahan dan sebagainya, itu efisiensi. Itu cara berpikir akal modern. Kalau di zaman lama kan enggak. Dan itu yang membedakan dengan seni. Lalu efektivitas. Di dalam seni tidak ada efektivitas. Di desain harus ada efektif. Efektif enggak? Kalau saya membuat desain kursi seperti ini, itu bisa ditumpuk enggak? Efektif. Kalau ini saya bentuknya seperti ini, itu efisien enggak di dalam bahan? Itu dipikirkan. Nah, baru kemudian artistik. Tapi artistik ini posisinya ada di paling belakang. Dan itu urutan itu struktural, Koris. Itu urutannya struktural. Tidak bisa artistik nomor 1.
Bahkan di dalam kasanah modernisme, di sejarah arsitektur misalnya, itu ada yang mengatakan bahwa ornamen itu kejahatan untuk periode-periode yang perkembangnya minimalis, dan itu ornamen itu kejahatan. Nah, tapi kembali desain sebetulnya secara struktur seperti itu, bahwa pertama yang harus dipikirkan adalah fungsi, baru kemudian efisiensi, kemudian efektivitas, dan yang terakhir adalah artistik. Nah, ini berbeda sekali dengan seni. Seni sudah tidak lagi berpikir fungsinya apa, seperti yang tadi sudah saya singgung di depan, bahwa dia tidak memiliki fungsi yang berdaya guna untuk kebutuhan sehari-hari, untuk menjalankan kehidupannya. Enggak ada. Dan memang di dalam sejarah seni memang seperti itu. Kita tahu, mungkin sejarah seni itu setua dengan manusia. Jadi ketika manusia menemukan api dan membuat senjata untuk keperluan hidupnya, di sana, di zaman purbakala, itu ada tulang belulang maupun batu-batu yang disusun melingkar. Tentu itu tidak ditujukan untuk hal-hal yang praktis, tidak ditujukan, tapi untuk sesuatu pikiran. Itu kebebasan mencipta. Tidak ada fungsinya untuk apa? Ini kebebasan mencipta. Nah, itulah seni gitu. Jadi tidak dikaitkan dengan faedah. Berbeda dengan desain kan. Apalagi desain berkaitan dengan revolusi industri, kapitalisme yang memikirkan tentang keuntungan dan sebagainya. Itu diperlukan. Karena desain itu kan sebetulnya kalau dalam kamus bahasa Indonesia, kalau nggak salah itu perencanaan atau perancangan. Jadi rancangan. Jadi ada susunannya.